Siapa sangka, kebun teh yang terlihat indah dan sejuk ternyata menyimpan cerita menyeramkan. Sosok wanita berbaju merah ini kerap muncul di tempat itu, membuat siapa saja yang melihatnya lari terbirit-birit. Apa sebenarnya yang terjadi? Yuk, kita dengar kisahnya. Halo Sobat Desa, selamat datang di Cerita Warga Desa. Di sini kita akan mengupas berbagai cerita menarik dari pelosok Nusantara. Jangan lupa siapkan mental, karena kisah kali ini benar-benar bikin bulu kuduk merinding. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya, Sobat Desa. Mari kita sama-sama berbagi keberkahan. Di kaki Gunung Arjuno, Malang, ada sebuah kebun teh yang terkenal dengan keindahannya. Hamparan hijau yang membentang luas di bawah kaki langit sering menjadi destinasi favorit wisatawan. Suasana sejuk dan tenang selalu menjadi daya tarik, terutama bagi mereka yang ingin melarikan diri dari hiruk-pikuk kota. Namun, di balik panorama hijau yang menyejukkan mata, kebun teh ini menyimpan cerita yang menyeramkan. Masyarakat sekitar kerap mendengar tentang penampakan sosok wanita berbaju merah yang muncul di tengah-tengah kebun teh. Pak, benarkah cerita tentang wanita berbaju merah itu? Tanya Rina, seorang wisatawan dari Surabaya, kepada Pak Darto, penjaga kebun teh. Pak Darto yang sedang menikmati secangkir teh pagi itu tersenyum tipis. Kamu percaya hantu enduk? Ia balik bertanya. Rina menggeleng sambil tertawa kecil. Saya cuma penasaran saja, Pak. Banyak yang cerita kalau di sini angker. Pak Darto menaruh cangkir tehnya perlahan. Ia menatap ke arah kebun teh yang mulai tertutup kabut tipis. Percaya atau tidak, sudah banyak yang melihat. Kadang muncul menjelang maghrib, kadang tengah malam. Tapi yang pasti, kalau kamu melihat dia, jangan pernah coba-coba memanggil. Salah satu cerita terkenal adalah pengalaman Pak Hasan, seorang pemetik teh senior yang telah bekerja di kebun itu lebih dari 30 tahun. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Pak Hasan memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya lebih awal. Saat ia sedang memeriksa hasil petikannya, matanya menangkap sosok perempuan berdiri jauh di ujung kebun. Rambutnya panjang, menjuntai hingga pinggang. Ia mengenakan gaun merah yang kontras dengan hijaunya daun teh. Siapa itu? Gumam Pak Hasan sambil menyipitkan mata. Sosok itu diam tak bergerak, hanya membelakangi dirinya. Pak Hasan yang merasa curiga memanggil, "Halo, Mbak, ngapain di situ? Sudah mau malam, bahaya kalau sendirian." Tidak ada jawaban. Sosok itu tetap berdiri kaku. Pak Hasan merasa ada yang aneh. Ia mendekat beberapa langkah, berharap wanita itu akan menoleh. "Mbak, dengar nggak saya ngomong?" Serunya lagi, kali ini dengan nada sedikit lebih keras. Namun tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang. Daun-daun teh di sekitarnya berbisik seperti ada sesuatu yang tidak wajar. Saat Pak Hasan mengedipkan mata, sosok wanita itu menghilang begitu saja. Pak Hasan segera berlari ke pos penjaga. Wajahnya pucat pasi, keringat mengalir deras meskipun udara sore itu sangat dingin. Pak Darto, teriaknya sambil terengah-engah. Pak Darto yang sedang duduk santai langsung berdiri. Kenapa, San? Kau lari-lari seperti dikejar setan. Wanita itu, aku melihat wanita berbaju merah. Dia ada di kebun, jawab Pak Hasan dengan suara gemetar. Pak Darto menghela napas panjang. Ia menepuk pundak Pak Hasan perlahan. Sudah, tenang dulu. Duduk sini, ceritakan pelan-pelan. Pak Hasan duduk, namun tangannya masih gemetar. Dia berdiri di ujung kebun, tidak bergerak. Waktu aku panggil, dia tidak menjawab. Dan tiba-tiba, hilang begitu saja. Pak Darto mengangguk sambil menyeduh teh hangat untuk rekannya. Itu dia, San. Dia sering muncul seperti itu. Tapi kau beruntung, dia tidak mendekat atau menampakkan wajahnya. Pak Hasan menatap Pak Darto dengan tatapan bingung.
Kenapa, Pak? Apa yang sebenarnya terjadi dengan wanita itu? Menurut cerita yang beredar di desa, wanita itu adalah seorang pekerja kebun teh yang mengalami nasib tragis. Namanya Sari. Bertahun-tahun yang lalu, Sari adalah seorang gadis muda yang bekerja memetik teh untuk membantu keluarganya. Ia dikenal sebagai gadis yang ceria, selalu menyapa siapa saja dengan senyum. Namun, hidupnya berubah drastis ketika ia menjadi korban dari kejahatan seorang pria yang tak bertanggung jawab. Malam itu, Sari dikejar oleh pria tersebut hingga ke tepi jurang di kebun teh. Ia mencoba melarikan diri, namun kakinya tersandung akar pohon. Sari jatuh ke jurang dan tubuhnya ditemukan beberapa hari kemudian oleh warga. Kasihan sekali nasibnya San. Dia meninggal dengan penuh ketakutan dan rasa sakit, cerita Pak Darto dengan nada lirih. Apa mungkin dia kembali karena dendam, Pak? Tanya Pak Hasan. Pak Darto mengangguk pelan. Bisa jadi, banyak yang percaya arwahnya tidak tenang karena dia meninggal dengan cara yang tidak wajar. Namun, ada cerita lain yang tidak kalah menyeramkan. Versi ini mengatakan bahwa wanita berbaju merah itu bukanlah Sari, melainkan seseorang yang berbeda. Konon, seorang pengunjung dari luar kota pernah melihat wanita itu dan mencoba berbicara dengannya. Saya ingat betul, wajahnya pucat tapi cantik sekali. Saya pikir dia tersesat, jadi saya tanya mau kemana, cerita Rudi, salah seorang saksi mata. Lalu, apa yang terjadi? Tanya warga yang penasaran mendengar kisah Rudi. Dia tidak menjawab, hanya berdiri sambil menangis. Tapi saat saya mencoba menyentuh bahunya, wajahnya berubah. Mata hitam pekat, mulutnya terbuka lebar, dan suaranya seperti menjerit langsung di kepala saya. Warga yang mendengarkan cerita itu langsung bergidik. Rudi melanjutkan. Saya langsung lari sekencang, mungkin tanpa menoleh lagi. Sampai sekarang, saya masih bermimpi buruk setiap kali mengingat kejadian itu. Pak Darto menatap kosong ke arah kebun teh. Itulah kenapa, kalau melihat dia, jangan pernah mencoba mendekat, apalagi memanggil. Hari demi hari berlalu, namun cerita tentang wanita berbaju merah itu tidak pernah hilang dari pembicaraan warga. Bahkan kejadian yang dialami Rudi semakin membuat banyak orang merasa takut untuk datang ke kebun teh pada sore atau malam hari. Namun, ada satu kelompok wisatawan yang tidak percaya begitu saja pada cerita tersebut. Mereka adalah kelompok dari Jakarta yang datang untuk melakukan perjalanan mendaki Gunung Arjuno. Mereka bernama Siska, Fadli, dan Yanto. Siska adalah seorang fotografer, Fadli seorang penulis, dan Yanto sahabat mereka, seorang petualang sejati. Ketiganya telah mendengar tentang kisah wanita berbaju merah dari penduduk sekitar, namun mereka menganggapnya hanya sebagai cerita mitos yang seringkali diceritakan di daerah-daerah wisata. Ah, itu cuma cerita orang, Siska. Kita kan bukan anak kecil yang takut hantu, ujar Fadli sambil tersenyum lebar, menanggapi cerita Pak Darto yang mereka dengar siang itu. Benar Fadli, kita datang ke sini untuk petualangan, bukan untuk mendengar cerita seram, sahut Yanto dengan semangat. Namun, Siska yang sudah mendengar banyak cerita berbeda tentang tempat itu, mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Tapi kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Aku rasa lebih baik tetap berhati-hati. Walau ragu, Fadli dan Yanto membujuk Siska untuk tetap melanjutkan rencana mereka. Mereka memutuskan untuk mendaki gunung dan kembali melewati kebun teh itu saat matahari hampir terbenam. Malam itu, mereka kembali melintasi kebun teh dengan suasana yang mulai suram. Langit di atas tampak gelap, dan angin malam berhembus dingin. Siska menggigil saat melihat kabut tipis yang mulai turun menyelimuti kebun. Ini aneh banget, kan? Seperti ada yang mengikuti kita, ujar Siska sambil menoleh ke belakang. Namun, yang tampak hanya deretan pohon teh yang merunduk tertiup angin. Tuh, cuman kabut. Nggak usah takut, jawab Yanto sambil melangkah lebih cepat. Fadli tertawa. Kalian berdua ini cemas banget, ayo kita foto-foto aja biar lebih asik.
Namun, saat mereka berdua sedang asik mengeluarkan kamera, Siska merasa ada yang tidak beres. Di kejauhan, ia melihat sosok seorang wanita berdiri di tengah kebun teh. Wanita itu mengenakan gaun merah yang mencolok, seolah menjadi titik terang di tengah kegelapan yang menyelimuti kebun. "Mbak, mau kemana? Kok berdiri di situ?" tanya Siska yang merasa sedikit khawatir, namun mencoba tetap tenang. Wanita itu tidak menjawab. Dia hanya berdiri mematung, memandang ke kejauhan seolah tidak menyadari kedatangan mereka. Siska merasa ada yang aneh. Ia menggenggam kamera di tangannya lebih erat. "Lihat, itu kan wanita berbaju merah yang diceritakan orang-orang itu," katanya kepada Fadli dan Yanto. Fadli yang mendengar langsung melirik ke arah wanita itu. "Ah, itu pasti cuman orang biasa yang kebetulan pakai baju merah. Kita jangan terlalu menganggap serius cerita itu." Namun, Yanto yang merasa aneh, beranjak mendekati wanita itu. Mbak, kamu nggak takut sendirian di sini?" katanya sambil mendekati sosok itu. Yanto yang semakin mendekati wanita itu tiba-tiba merasakan angin kencang bertiup, membuat kabut semakin tebal. Wajah wanita itu mulai terlihat samar-samar. Dengan setiap langkah yang ia ambil, rasa takut mulai merayap di dalam dirinya. "Yanto, jangan terlalu dekat," teriak Siska dari belakang, namun Yanto tidak mendengarnya. Ia tetap melangkah lebih dekat. Saat Yanto hampir berada tepat di depan wanita itu, tiba-tiba wanita itu menoleh ke arahnya. Yanto terhenti, tubuhnya kaku seketika. Wajah wanita itu kosong, seperti tak bernyawa. Matanya hitam pekat, tidak ada bola mata, hanya kekosongan yang menyeramkan. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Yanto dengan suara bergetar. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, dan dalam beberapa detik tubuhnya mulai memudar, seperti disapu oleh kabut tebal. Yanto yang ketakutan mundur perlahan, dan dengan cepat berlari kembali ke arah teman-temannya. "Gila, dia hilang begitu saja," Yanto berkata dengan napas terengah-engah. Siska dan Fadli menatapnya bingung. "Kamu kenapa, Yan? Tadi kan cuman ada wanita pakai baju merah." Yanto tidak menjawab. Matanya terbuka lebar, tubuhnya gemetar. "Saya nggak tahu, tapi itu bukan orang biasa. Itu, arwah." Malam semakin larut, dan ketiganya merasa suasana semakin mencekam. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke penginapan, namun ketakutan masih terus menghantui mereka. Sesampainya di penginapan, mereka langsung menuju kamar masing-masing, namun tidak bisa tidur. Siska yang masih teringat kejadian tadi malam, memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kebun teh dan cerita wanita berbaju merah. Di pagi hari, Siska bertemu dengan seorang pria tua yang bekerja sebagai pemandu di daerah itu. Pria itu yang bernama Pak Hadi mengisahkan kisah yang lebih menyeramkan. "Kalian lihat dia, ya?" tanya Pak Hadi. Siska mengangguk dan Fadli serta Yanto juga mendengarkan dengan seksama. Wanita itu dulu adalah seorang gadis muda bernama Sari. Dia tinggal di desa ini dan bekerja di kebun teh. Banyak yang bilang, dia sudah meninggal bertahun-tahun lalu, tapi arwahnya masih gentayangan di sini, kata Pak Hadi dengan suara pelan. "Sari?" tanya Siska penasaran. "Ya, Sari. Dia mati dengan cara yang sangat tragis. Dikejar-kejar oleh seseorang, jatuh ke jurang, dan tubuhnya baru ditemukan setelah beberapa hari. Orang-orang bilang dia tidak bisa tenang karena cara kematiannya yang begitu mengenaskan," jawab Pak Hadi. Siska, Fadli, dan Yanto merasa sangat ngeri mendengar cerita itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kejadian yang mereka alami semalam berhubungan dengan sebuah tragedi lama. Namun, semakin mereka mendengar cerita-cerita tentang Sari, semakin mereka merasa ada yang tidak beres. Apa yang sebenarnya terjadi di kebun teh itu? Mengapa arwah Sari masih berkeliaran, mencari sesuatu yang tidak bisa ditemukan? Hari itu, ketiganya memutuskan untuk pergi dari kebun teh dan melanjutkan perjalanan mereka. Namun, perasaan takut dan penasaran terus mengganggu pikiran mereka.
Mungkin cerita tentang wanita berbaju merah itu akan terus menghantui mereka. Setiap orang yang datang ke kebun teh ini selalu membawa cerita berbeda. Ada yang percaya, ada yang tidak. Namun, satu hal yang pasti, kebun teh ini menyimpan misteri yang tak akan pernah terungkap sepenuhnya. Itulah kisah tentang sosok wanita berbaju merah di kebun teh Malang. Mungkin Anda yang menonton cerita ini akan merasa takut atau malah penasaran untuk datang dan melihat sendiri. Tapi ingat, cerita ini hanya fiksi belaka ya. Terima kasih sudah menonton cerita warga desa. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tinggalkan sholawat di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya.